Halo teman-teman, Andi di sini kembali lagi bersama saya di channel ini di Andi Malau. Nah, kali ini kita akan membahas fitur lengkap yang ada di keyboard Acer M463 ini dan apa-apa saja fungsinya. Kita akan bahas di sini ya teman-teman. Dan sebelum itu buat kalian yang belum subscribe ya, tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita ke videonya dan kita bahas satu-satu. Oke teman-teman, jadi kita mulai dari belakang keyboard ini dulu ya. Nah, di sini yang pertama ada port untuk adapternya. Jadi adapternya ini yang dihubungkan ke listrik dan tegangan keyboard ini cuma 12 volt. Di sebelah sisinya lagi ada USB host. USB host ini dihubungkan ke komputer kita atau ke laptop kita. Nah, tujuannya bisa dengan media transfer style atau song ya, atau juga sebagai media perekam di laptop kita langsung ya. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan menggunakan kabel printer. Dan di sebelahnya lagi ada untuk port USB. Port USB ini ya untuk menghubungkan ke flashdisk ya. Flashdisk dengan mengisi style yang ada di flashdisk kita dimasukkan ke keyboard kita ini. Oke, langsung kita lanjut lagi ke port aux. Port aux ini dihubungkan ke handphone kita atau ke PC kita sebagai media penerima sinyal audio MP3 ya. Audio, bisa saya bilang audio karena ini bisa dihubungkan juga ke keyboard yang satunya, yang kalau kita main dua keyboard kita kewalahan dengan port yang di mixer ya. Jadi kita bisa hubungkan dari keyboard satu dari ponnya ke aux ini. Nah, jadi fungsi aux-nya ini menerima sinyal audio baik dari handphone, keyboard atau komputer kita ya. Nah, di sebelahnya lagi ada port phone. Port ini dihubungkan ke mixer untuk ditembakkan langsung ke speaker yang lebih besar ya, atau ke speaker aktif seperti yang saya gunakan. Nah, dan juga bisa dihubungkan ke headphone yang seperti saya gunakan ini. Saya hubungkan ke soundcard saya ya, yang di sebelah sini, agar bisa digunakan untuk speaker aktif maupun di headphone yang sedang saya gunakan. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sebelahnya ada port untuk sustain. Nah, sustain ini untuk dihubungkan ke put sustain ya, biar kita ketika bermain piano kita bisa menggunakan kaki kita untuk mengaktifkan sustain. Oke teman-teman, sekian dulu dari yang ini ya, dari port belakang. Kita ke bagian depan keyboardnya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, keyboard saya dalam posisi off. Saya aktifkan terlebih dahulu. Oke, sudah aktif ya. Nah, kita mulai dari sisi sebelah kirinya dulu, sebelah kiri. Nah, di sini ada fitur pitch bend ya. Seperti yang kita tahu, pitch bend ini adalah menaikkan atau menurunkan dua tingkat nada atau lebih dari nada dasar yang kita tekan. Oke, seperti itu ya teman. Jadi dia menaikkan atau menurunkan dua nada dari nada dasar yang kita tekan di touch-nya. Contoh, saya jelaskan. Di sini ketika kita menekan nada C ya, nada C atau nada do, ketika kita dorong ke atas, maka dia akan naik dua tingkat jadi nada D. Dari berarti nada dasarnya C naik dua tingkat jadi 1 2, dari C D, jadi nadanya akan berubah jadi D, suara D. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dia bertahap naiknya, jadi dari C ke D dulu seperti ini. Jadi dia ke C, dari ke D ya teman-teman. Dari ketika kita tekan C dia ke D, seperti itu. Begitu juga sebaliknya ketika kita tarik ke bawah dia ke bass, nada bassnya ini. Jadi dia dari B ke bass ya teman-teman. Jadi seperti ini. Seperti itu. Mengapa saya bilang nada dua atau lebih? Kita bisa atur pitch bendnya ini berapa tingkat nada yang bisa kita naikkan. Nah, kita ke functionnya, kita cari fitur pengaturannya P bearing. P bearingnya nih. Nah, P bearingnya di sini ada 02. Maka 02 atau dua tingkat dari nada dasar naik atau turun ya. Jadi kita tambahkan ke 4, maka dia akan naik ke C, D, S sama E. Berarti dia naik ke mentoknya di nada E atau
kalau turun mentoknya di nada as. Kita buktikan ya teman-teman. Ini C, ini E. Jadi kita dorong. Begitu. Dan kalau kita tarik ke bawah, dia turun ke nada as. Begitu teman-teman. Dan ini mentoknya sampai 12, artinya 12 dia akan turun naik sampai ke nada C tinggi atau nada C rendah ya. Kita buktikan ini nada C standarnya, ini P bearingnya 12, maka dia akan ketika kita dorong mentok ke atas, dia akan ke C yang paling tinggi, C yang lebih tinggi. Atau kalau ketika kita turunkan, dia akan ke C yang paling rendah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu penggunaan dari pitch bendnya. Nah, jadi di sini kita bisa atur pitch bend ringnya ini cuman 02 aja ya teman-teman, biar lebih standarnya aja. Jadi biar hasilnya lebih enak aja, seperti yang biasa kita gunakan ya. Seperti itu. Nah, kita ke left controlnya nih, left control. Oke teman-teman, jadi di sebelah sini sudah ada left control ya. Left control ini fungsinya untuk mengatur efek dari keyboard ini secara cepat ya. Jadi kita bisa atur efek-efek keyboard dengan cepat di left control ini. Cuman perbedaannya ini kita jarang gunakan karena biasanya digunakan ini di live band ya. Jadi ada band, drum band, gitar bass, gitar akustik dan keyboard ini ya. Keyboard ini. Nah, kita bisa atur live controlnya, efek-efek dari keyboard ini secara cepat dari sini ya. Dan kalau digunakan di organ tunggal, saya kurang paham ya penggunaannya. Cuman ini saya mungkin tidak sarankan untuk menggunakan ini karena berpengaruh juga dalam suara style nanti. Dan kalau kita tidak terlalu perhatikan keyboard kita, bisa-bisa nanti suara style kita yang kita mainkan juga berefek. Nah, seperti ini. Di sini ada empat pengaturan. Ada target, tombol target, keyboard atau backing. Keyboard itu mengatur keseluruhan voice yang kita mainkan ya. Sedangkan backingnya juga ini nanti mengatur stylenya. Jadi keyboard dia hanya mengatur voice, sedangkan backing dia ikut mengatur suara style. Nah, di sini knop asingnya ini ada untuk pengaturan ya, efek berapa yang ingin kita mainkan. Contoh efek nomor 1 ada di cut off sama resonansi. Kita bisa atur juga nanti menggunakan parameter A dan B-nya ini. Begitu juga sebaliknya, ada 1, 2, 3 sampai 5 ya. Nah, saya coba mainkan satu stylenya 001 aja, dan saya pilih voice-nya menggunakan brass 119. Nah, ketika saya menggunakan left controlnya ya, saya targetkan di keyboardnya terlebih dahulu. Contoh di keyboard aja dulu. Nah, knop asing nomor 1, jadi saya atur cut off sama resonansi. Pengaturan cut off, reverb ada di tombol A, resonansi, chorus dan selanjutnya ada di tombol B. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi saya atur cut off-nya dulu seperti ini. Ini standarnya. Ini ketika saya mainkan parameternya cut off. Ketika saya atur resonansi, nah seperti itu. Nah, targetnya ini kita akan coba ya. Ketika kita mengarahkan ke keyboard ya, jadi dia hanya mengatur suara voice-nya aja. Oke. Bisa kita lihat ya, jadi suara style tidak berefek ya, sedang hanya suara voice-nya aja berefek. Ketika kita arahkan ke backing-nya, kita mainkan live control cut off sama resonansinya, maka suara style juga akan berefek seperti ini.
Oke teman-teman, cukup jelas ya. Jadi suara backingnya ini juga mempengaruhi suara style yang ada di keyboard kita. Jadi saran saya untuk kalian yang main organ tunggal, jika ada suara efek ya, jika live controlnya ini berputar dan tiba-tiba suara stylenya berefek ya, kalian cukup perhatikan di live controlnya ini apakah sudah standarnya ini parameternya di arah jam 12 ya, dan pastikan targetnya cuma di keyboard aja biar suara stylenya tidak berefek ya seperti yang tadi. Nah, untuk live control mungkin kalian bisa lebih perdalam lagi ya, apa fungsi reverb dan chorus-nya, parameter A, parameter B, DSP, attack, reverb. Nanti semua kalian bisa lihat di live controlnya ini ya teman-teman. Nah, untuk live control sekian dulu dari sini. Nah, kita ke sisi sebelah kanannya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada tombol power ya, dan di bawahnya ada master volume. Seperti yang kita tahu, master volumenya ini adalah memperbesar atau memperkecil suara yang dihasilkan oleh keyboard. Nah, di sisi atasnya ada tombol quick sampling. Nah, saya sudah jelaskan fungsinya quick sampling ini ya di konten sebelumnya. Kalian bisa lihat di iCard berikut. Nah, di sampingnya ada tombol demo. Nah, demo ini berfungsi untuk memutar song yang ada di keyboard kita ini secara langsung ya. Ketika kita tekan demo, maka dia akan memutar song yang ada di keyboard ini seperti ini. Ini saya tekan demo. Nah, biasanya kalau saya mau ingin beli keyboard, yang saya putar terlebih dahulu adalah demonya. Nah, di sampingnya ada tombol transpose ya, tombol transpose yang selalu disediakan keyboard oleh yang Yamaha dan keyboard lain juga ya. Dan transpose ini adalah fitur kontra dari setiap user ya. Ada yang pakai transpose dan bilang transpose ini ada tombol haram, dan satunya yang lagi ada yang bilang transpose ini adalah tombol penyelamat ya. Gunanya transpose ini adalah ketika permainan kita di nada dasar C, dan suara di nada dasar D, kita bisa tambahkan transposnya jadi 2. Begitu juga selebihnya ya. Jadi transpose ini membuat kita ya tergantung preferensi kalian aja. Jadi saya juga sering menggunakan tombol transpose ini untuk mendapatkan irama atau nada dasar yang saya inginkan. Nah, di sampingnya ada melodi suppressor. Ini saya kurang tahu ya, dan saya juga jarang menggunakan apa ini melodi suppressor. Buat teman-teman yang paham apa melodi suppressornya ini, bisa tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di bawahnya ada tombol audio dan tombol rekam. Bedanya yang dua ini, ketika kita menekan tombol audio, kita akan memutar hasil audio WAV yang ada dari flash disk. Dan kita juga bisa menyimpan hasil permainan kita di flash disk menggunakan tombol audio ini. Berbeda dengan record juga bisa merekam hasil permainan kita, hanya saja disimpan di fitur song. Jelas ya teman-teman, yang satu disimpan di flash disk, yang satu disimpan di fitur song. Nah, di sampingnya ada tombol metronom. Metronom ini untuk membuat suara ketukan ya teman, ketukan dari irama seperti ini. Nah, di sampingnya ada tempo ya. Tempo menggunanya untuk mengatur kecepatan atau lambatnya suatu irama. Seperti ini saya atur 125, saya pilih metronomnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi metronom ini mempermudahkan kita untuk mendengarkan sebuah ketukan. Di bawahnya ada voice control, dan voice control ini ada split, dual voice, ada harmonia, prego, dan DSP. Ya, seperti yang kita tahu, display ini adalah mengatur suara voice yang ada di sebelah kiri, sisi kiri kita ya. Bisa kita tambahkan voice sebelah kiri. Dual voice untuk menambahkan voice di keyboard kita. Jadi dalam satu voice bisa kita buat 2 ini ya. Dalam satu voice kita bisa kita kolaborasikan dengan voice lain. Harmoni bisa kita buat duet, trio dan sebagainya. Ini efeknya juga ya, efek voice dan juga DSP. DSP ini juga efek juga. Kita bisa atur efeknya dengan cara tekan lama DSP-nya ini, maka dia akan muncul ke DSP type. Kita bisa pilih efek-efek yang bisa kita mainkan di master voice-nya. Contoh saya pilih distorsi 1. Ini voice tanpa DSP ya.
ketika saya menekan DSP. Seperti itu gunanya DSP. Nah, di bawahnya lagi ada tombol untuk style, song, dan groove creator control ya. Jadi di sini ada ECM on off untuk mengaktifkan chordnya seperti ini, mengaktifkan dan menonaktifkan chord. Maaf, saya tekan stylenya dulu. Nah, ini ECM-nya aktif. Ini chordnya aktif ya. Saya nonaktifkan di. Jadi menggunakan ECM on off untuk mengaktifkan atau menonaktifkan chord yang ada di keyboardnya. Di sini ada tombol ending, intro, main variasi atau fill in, fill outnya ya. Di sini ada sync stop, ada sync start, dan tombol start dan stop untuk mengaktifkan style, song, dan groove creatornya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sebelah sini ada track control ya. Track controlnya ini untuk mereview apa isian dalam style ya. Dari di style kita bisa mengaktifkan drum, mengaktifkan atau menonaktifkan isian dalam stylenya. Contoh ada drum, ada bass, ada rhythm, sama ada padnya. Kita bisa review di sini ya, di track controlnya ini. Juga di dalam song kita bisa mengisi varian voice yang ingin kita tambahkan di keyboard ini. Dan di penggunaan track control ini sudah saya jelaskan juga di konten sebelumnya ya. Untuk penggunaan song kalian bisa cek di konten sebelumnya. Nah, contoh di sini saya akan review style 001 ya. Saya akan lihat apa-apa aja voice yang digunakan di style tersebut. Nah, seperti ini. Lakukan. Nah, nomor 1 ada drumnya ya. Nah, seperti ini aja, kita nonaktifkan aja semua isian dalam stylenya. Jadi saya mainkan ya, saya aktifkan stylenya. Ini dalam posisi aktif ya dari kunci C. Saya lihat di nomor 5. Nah, ini adalah padnya untuk voice string. Yang nomor 4 ada piano ya, rhythm piano. Nomor 3 ada rhythm gitar. Nomor 2 ada rhythm bass. Nomor 1 ada drum ya. Oke, jadi itu semua untuk mengaktifkan atau menonaktifkan isian dalam style. Kita bisa gunakan track controlnya ini. Nah, di sampingnya ada registrasi memori. Registrasi memori ini seperti yang kita tahu, ini adalah menyimpan keseluruhan settingan yang ada di keyboard kita ini di PSRE. Berbeda halnya di PSRS ya. Kita bisa atur apa-apa aja yang bisa kita simpan di registrasi memori. Kalau di PSRE dia menyimpan keseluruhan settingan yang ada di keyboard ini, baik dalam style, baik dalam voice, transport, semua tempo disimpan di registrasi memori ini ketika kita menyimpan hasil settingan kita di registrasi memori ini. Nah, registrasi memori terdiri dari 8 bank ya, di keyboard ini ada 8 bank, dan masing-masing bank memiliki 4 registrasi. Jadi total kita bisa menyimpan 32 registrasi di keyboard ini. Oke, kita selanjutnya kita ke atas ya, ke arah atas sebelah kanan. Di sini ada tombol function. Tombol function ini adalah tombol pengaturan ya, pengaturan keyboard ini. Nah, di function ini juga dilengkapi dengan tombol kategori. Buat kalian ya, keyboard kalian di PSRE 33 atau seri PSR 423 ke bawah ya. Jika tidak memiliki tombol kategori ini adalah untuk melihat hasil pengaturan-pengaturan yang ada di functionnya ini, di tombol functionnya ini. Jadi ketika kita tekan tombol function, kita tekan kategori sebelah kanan atau sebelah kiri, dia akan akan menampilkan pengaturan yang ada di tombol function. Jika tidak ada tombol kategorinya, tekan saja tombol functionnya beberapa kali sampai kalian menginginkan menu pengaturan yang ingin kalian atur. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ada tombol kategori untuk memilih pengaturan. Juga kategori ini untuk memilih voice, style, song sesuai urutan yang ada di tabel, di labelnya ini ya, di tabel sebelah kanannya ini. Jadi contoh di sini saya pilih 001 untuk voice. Ketika saya tekan kategori, dia akan langsung loncat ke 011.
kita tekan kategori sebelah kanan lagi, dia akan loncat ke 019. Jadi kategori ini akan memilih sesuai per kelompok atau per batch yang ada di voice, style, song, dan groove creatornya ini. Nah, berbeda halnya dengan scroll yang di atas, dia akan memilih secara bertahap. Contoh dari 019 kita scroll ke kanan, dia akan tambah ya, jadi 020, 21, 23 sampai seterusnya. Begitu juga kita scroll ke sebelah kiri. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sebelah kanannya ada portable grain. Portable grain ini adalah tombol alternatif atau bisa dibilang tombol cepat ketika kita sedang bermain lagu cepat ya, langsung pindah ke piano, kita bisa gunakan portable grand piano ini. Contoh saya pilih di registrasi memori saya dulu ya. Ini nomor 4002. Ketika saya ingin memainkan piano, kita tinggal tekan portable grand ini aja untuk ke mode piano. Seperti ini. Ini posisi masih registrasi nomor 4 ya. Saya tekan portable, jadi piano. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk langsung ke mode piano posisi keyboard kita ini. Dan di bawahnya ada tombol pilihan ya, 1, 2, 3 sampai 10, dan ada tombol no dan yes-nya di sini untuk memilih action ya. Apakah untuk memilih action pada saat kita memilih style atau audio. Nah, yang di bawahnya ini ada 4 tombol utama yang ada di keyboard ini. Saya bilang tombol utama. Di sini ada voice. Voice-nya kita bisa pilih di sini ya. Sesuai kolom voice, ada tombol style untuk memilih style, ada tombol song untuk memilih song ya, seperti yang saya bilang tadi, song. Dan kita juga bisa menambahkan song di keyboard ini dengan extensionnya MIDI ya. Jadi kita tambahkan MIDI di keyboard ini. MIDI-nya bisa kita ambil dari MIDI PSRS yang pokoknya extension audionya MIDI ya, kita bisa putar di keyboard ini. Dan di sampingnya ada Groove Creator. Groove Creator ini adalah kita bisa belajar di ala-ala DJ ya. Seperti ini contohnya, saya kasih tunjuk aja. Nah, ini Groove Creator-nya ada nomor 1. Nah, sectionnya ini adalah seperti variasi dalam style. Nah, section A, B, C, D, dan musik klimaks adalah menu yang disediakan untuk Groove Creator. Jadi kita bisa pilih variasi A atau B, C, dan seterusnya. Contoh saya pilih 035. Ini adalah Groove Creator favorit saya di sini ya. Saya pilih. Oke. Itu main variasi A. Kita coba main variasi B. C, D, dan musik klimaksnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa main di ala-ala DJ di keyboard ini juga ya, menggunakan musik creator, Groove Creator. Kita bisa tambahkan voice pendukung ya, seperti kalau saya menambahkan voice pendukung, saya suka dengan voice 259 seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-temannya. Kalian bisa cek-cek lagi Groove Creator-nya, songnya, semua yang ada di keyboard ini. Dan untuk selanjutnya ya, kita bisa mainkan variasi-variasi yang ada di style ini ya, seperti saya memainkan style juga bisa sampai 5 atau 5 variasi ya. 5 variasi di keyboard ini. Berbeda dengan kalau kita menggunakan di PSRS, kita bisa nambahkan variasi di intro, di sini juga bisa ya. Dan intinya menggunakan keyboard PSRE 463 juga nggak kalah asik ya teman-temannya. Asalkan kita bisa lebih belajar lagi mengodak ya. Mengodak artinya mendalami apa sih fitur-fitur yang ada di dalam keyboard PSRE 463 ini. Oke teman-teman, sekian dulu
konten yang bisa saya sampaikan hari ini tentang fitur PSR E463. Kurang lebihnya saya minta maaf, jika ada yang salah bisa ditambahkan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya agar saya semakin semangat memberikan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, sampai jumpa dan sampai ketemu di channel konten berikut.